Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kita lanjutkan cerita tentang Sayyidah Halimah, manusia dan wanita mulia yang mendapatkan kehormatan untuk merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada episode yang lalu, beliau datang terlambat ke kota Makkah karena memiliki tunggangan dan unta beliau yang kurus sehingga tidak bisa lari kencang seperti yang lain. Akhirnya datang menemui Sayyidah Halimah, dan ketika menemui Sayyidah Halimah, beliau pun melihat bayi mungil yang begitu indah dibalut dengan balutan kain yang berwarna merah yang begitu menawan dipandangnya. Saat itu sedang tertidur. Ketika Sayyidah Halimah yang tadinya ragu-ragu untuk menerimanya dan memandang bayi suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba bayi itu yang tidak lain adalah sang kekasih Allah Subhanahu wa taala membuka matanya. Ketika membuka matanya, pandangan Sayyidah Aminah melihatnya, bertemu mata dengan mata. Maka kata beliau, sejak saat itu Nabi tersenyum kepadanya, padahal saat itu masih bayi. Tiba-tiba saya merasa cinta dan sayang kepada anak ini. Beliau pun mengambilnya dengan perlahan, dengan penuh kasih sayang. Didekapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah yang punya putra yang bernama Abdullah bin Harith, itu adalah saudara rodha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga masih kecil, biasanya juga kekurangan air susu, sebab beliau makanannya kurang. Begitu pula kambing yang dimiliki yang biasa dikonsumsi untuk makan sehari-hari dari susunya juga kurus kerontang. Kata Sayyidah Halimah, tidak ada negeri yang lebih krisis saat itu dibandingkan dengan perkampungan Bani Sa'ad. Akhirnya, tapi kata Sayyidah Halimah, ketika saya membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba air susuku melimpah ruah, sehingga malam hari itu bayiku yang biasanya tidak pernah pulas tidur karena kelaparan, malam itu Nabi Muhammad minum dengan kenyang. Begitu pula anakku Abdullah minum dengan kenyang, sehingga mereka berdua tidur begitu pulas dan saya pun ikut pulas. Belum pernah selama ini saya merasakan nikmat tidur melebihi daripada malam itu, malam pertama bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula suaminya merasakan hal yang sama. Sehingga ketika pulang, di mana orang-orang sudah pulang terlebih dahulu karena sudah mendapatkan anak-anak asuh, Sayyidah Halimah terakhir pulangnya, namun dapat mendahului mereka yang pulang dahulu. Karena untanya menjadi segar, bahkan menjadi gemuk. Dan tiba-tiba ketika Nabi Muhammad hidup bersama mereka, itu Bani Sa'ad menjadi tempat yang subur, terutama di kediaman Sayyidah Halimah. Anak-anaknya semuanya bahagia, keberkahan melimpah ruah saat itu. Berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, singkat cerita, setelah 2 tahun Rasulullah dikembalikan lagi karena kebiasaannya 2 tahun mereka mengasuh anak-anak mereka, karena memang menyusuin itu sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun dikembalikan. Namun ternyata dan sebetulnya hati Sayyidah Halimah tidak mau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata harus balik lagi. Tapi di Makkah saat itu sedang ada virus. Sehingga Sayyidah Aminah yang memang sudah merindukan sang anak, beliau mempersilahkan Sayyidah Halimah untuk bawa lagi, untuk dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Akhirnya dengan riang gembira Halimah bawa lagi, sehingga sampai 6 bulan berikutnya. Ketika 6 bulan di sana terjadi sebuah kejadian yang disebut dengan hadisatus sadr, atau hati yang dibelah, yang insya Allah
akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.